a look. Here comes Wilder. This should be it. It is. Coming up the middle, and eventually he's going to come around the side. He's going to look to the side, and the right hand's going to sneak up. Kemarin cukup banyak pembahasan tentang divisi 154, 168, dan 175. Kini kelihatannya cukup menarik untuk membahas divisi para dewa. Apalagi kalau bukan divisi di kelas berat yang berpenghuni manusia setengah dewa katanya. Dan hal itu pernah dikatakan oleh mantan juara dunia WBC kelas berat Deontay The Bronze Bomber Wilder. Tentu saja saat dia masih dalam puncak performa terbaiknya. Deontay Wilder pernah mengatakan dan menyebut dirinya merupakan setengah manusia, setengah dewa saat kepalan tangannya telah berhasil meruntuhkan satu demi satu para lawannya hingga pertarungannya yang ke-43, di mana 42 pertarungannya dimenangkan dengan KO. Untuk divisi kelas berat, pencapaian Deontay Wilder kala itu sangatlah luar biasa, dan Luis Ortiz jadi korban ke-41 tepatnya pada bulan November 2019 saat Deontay Wilder sukses mempertahankan sabuk gelar juara kelas berat WBC. Namun demikian, kepongahan dan kesombongan petinju Amerika Serikat itu diruntuhkan oleh petinju Inggris The Gypsy King Tyson Fury di bulan Februari tahun 2020. Wilder dikalahkan TKO pada ronde ke-7 sehingga membuatnya memecat pelatihnya saat itu, Mark Brilliant, karena dia menuding bahwa dialah yang melemparkan handuk putih tanda menyerah saat itu. Karena penasaran dengan kekalahannya waktu itu, akhirnya Deontay Wilder mendapatkan kembali rematch melawan Fury sekaligus menjadi trilogi mereka pada Oktober 2021, dan saat itu Wilder justru kalah telak. Dia KO pada ronde 11. Wilder hancur lebur dalam triloginya. Dia cukup berdarah-darah. Kekalahan dari Tyson Fury seakan menandakan jika kejayaan Deontay Wilder sudah mulai runtuh. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk berada di level atas kelas berat. Saat banyak yang mengatakan jika masa depan Deontay Wilder telah habis, justru Wilder kelihatannya masih cerah ketika dia menghentikan Robert Helenius tepatnya di ronde 1 pada bulan Oktober 2022. Kemenangannya kala itu memberikan suntikan semangat kepada para penggemar tinju jika kekuatan Wilder telah pulih. Berikutnya, Wilder juga diunggulkan dalam pertarungan melawan Joseph Parker di bulan Desember tanggal 23 tahun 2023 di Arab Saudi. Namun buktinya dan faktanya, kala itu justru Joseph Parker tampil begitu dominan dan mengalahkan Wilder dengan kemenangan angka. Kurangnya pukulan jab Wilder ditambah dengan agresi luar biasa dari Parker membuatnya mengalami kekalahan ketiga dalam 4 pertarungan terakhirnya. Sebuah kekalahan yang merugikan ini dapat diartikan akhir dari upaya Wilder untuk merebut dan meraih gelar juara dunia serta potensi pertarungan menjanjikan melawan Anthony Joshua. Namun, kelihatannya Wilder masih tidak percaya. Dia masih tetap yakin dengan kepalan tangannya sebagai seorang pemukul yang paling keras di jagat tinju kelas berat. Hingga kemudian Wilder akhirnya berjumpa dengan Zhang Zhilei, petinju raksasa dari Cina di bulan Juni 2024 dan juga bertempat di Kingdom Arena Arab Saudi. Namun, kali ini justru tiada ampun. Petinju raksasa dari Cina itu meruntuhkan Wilder pada ronde kelima. Dia dipukul secara memalukan. Pertarungan ini tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga menimbulkan banyak spekulasi tentang masa depan Wilder berikutnya di dunia tinju. Kekalahan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan Wilder. Setelah kalah dalam pertarungan itu, Wilder yang dulu dikenal dengan julukan The Bronze Bomber harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan pukulannya mungkin sudah mulai memudar. Beberapa pengamat tinju bahkan mengisyaratkan jika Wilder harus mempertimbangkan untuk pensiun setelah serangkaian kekalahannya dari para petinju ganas itu. Sekarang dikabarkan jika Wilder masih belum mau pensiun dan ingin mendapatkan lagi sebuah kesempatan untuk pertarungan perebutan gelar kelas berat WBC. Nama Wilder memang masih menjadi salah satu petinju teratas di divisi kelas berat, yang mana dia berada di posisi keempat di WBC. Namun dengan dua kekalahan beruntun dari Parker dan Zhilei Zhang itu, tentunya memang sangat sulit bagi Wilder untuk mendapatkan sebuah duel perebutan gelar juara. Belum terdengar kapan Wilder akan kembali naik ring dan melawan siapa.
Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, yaitu 38 tahun, Wilder harus segera melakukan paling tidak 1 ataupun 2 pertarungan sebagai pertarungan pemanasan, dan tentunya dia harus tampil mengesankan, karena jika tidak, namanya tentu saja akan terus tenggelam dan ia akan sama saja dengan petinju-petinju gagal kelas berat pada umumnya, dan dia harus segera melupakan impiannya untuk kembali menjadi seorang juara dunia. Deontay Wilder sepertinya bernasib sama dengan Anthony Joshua yang juga telah kalah dan mengalami penurunan performa, padahal sebelumnya kedua petarung ini merupakan petarung hebat dan pernah menjadi momok di kelas berat, tetapi hal itu kini telah sirna. Kedua petinju ini sebelumnya juga pernah dicocokkan satu sama lain dengan catatan mereka berdua berhasil melewati lawan terakhirnya, namun ternyata keduanya gagal, bahkan remuk redam saat melawan lawan terakhirnya. Wilder tumbang di tangan Zhilei Zhang dan Joshua hancur lebur di bawah gempuran Daniel Dubois. Kedua petinju yang dulunya mengerikan seakan telah menjadi kucing dalam laga yang justru paling menentukan karir mereka ke depan. Pertarungan antara Wilder versus Joshua akan menjadi salah satu yang sangat dinanti banyak penggemar tinju dunia, meskipun hal itu mungkin tidak dalam rangka memperebutkan gelar juara dunia. Mereka pernah berada dalam posisi terbaiknya dengan kekuatan pukulan yang sangat mengagumkan, sehingga laga mereka pasti akan menarik karena menyuguhkan jual beli pukulan. Promotor Bob Arum bahkan mengatakan jika karir Joshua dan Wilder sepertinya akan berakhir dengan kekalahan dalam beberapa pertarungan terakhirnya. Namun hal itu tidak akan terjadi jika saja mereka berdua bertemu, yaitu Wilder lawan Joshua. Pertarungan keduanya sangat diyakini jika masih memberikan keuntungan besar dalam bisnis tinju, sebab mereka berdua sebelumnya merupakan dua kekuatan besar dalam olahraga tinju kelas berat. Keduanya juga pernah memegang gelar juara dunia kelas berat, sehingga para penggemar tinju tentu sangat antusias melihat kedua petinju ini bertarung, meskipun jika itu tanpa perebutan gelar juara dunia. Gaya bertarung keduanya disukai banyak penggemar tinju, yaitu jual beli pukulan, dan banyak yang menduga jika keduanya bertemu, maka laga mereka kemungkinan tidak akan sampai dengan 5 ronde, karena salah satunya pasti akan tumbang sebelum ronde itu sampai. Ya, Deontay Wilder memulai keruntuhannya saat dia dihancurkan oleh Tyson Fury dengan memalukan. Sementara Joshua mulai kehilangan kepercayaan dirinya kala dia dikalahkan oleh Alexander Usyk. Dan sejak saat itu, keduanya praktis bertarung dalam bayang-bayang kekalahan dan ketidakpercayaan diri. Kini, mumpung masih berkesempatan, seharusnya mereka bisa segera dipertemukan. Jangan sampai usia membunuh karir mereka berdua. Memang sangat-sangat disayangkan keduanya tidak dipertemukan kala masih berada dalam masa kejayaan. Namun saat berada dalam posisi nir gelar, justru peluang itu kembali dihembuskan, tentu saja oleh para promotor-promotor gila. Nah, apakah pada akhirnya kesempatan untuk mereka berhadapan di atas ring akan terwujud? Tentunya penampilan mereka dipastikan akan ditunggu oleh para penggemar tinju. Tetapi pertanyaannya adalah kapan waktu itu? Ya, kita tunggu saja.